Sekumpulan gejala penyakit ketika orang sudah mengidap HIV. HIV. Orang HIV belum tentu sakit. Seorang pengidap HIV atau dalam istilah lain kita sebut tadi sebagai ODA, itu tidak berarti sakit, tapi dia positif HIV dan dia bisa menularkan HIV. Tapi belum tentu sakit. Orang HIV. Jadi mungkin keliru kalau kita bilang orang sakit HIV. Orang HIV itu sakitnya bebas, dia boleh milih sakit apa aja, gitu kan? Karena apa yang diserang adalah kekebalan tubuhnya. Artinya ketika kekebalan tubuhnya drop, ya. Bahkan kalau HIV itu kekebalan tubuhnya sampai dimusnahkan oleh virus itu. Ya. Dia sakitnya apapun, sakitnya seperti orang biasa saja. Cuma masalahnya, saudara-saudara kita pengidap HIV, kalau dia sakit itu memang sulit untuk sembuh. Pemulihannya agak lama, karena kekebalan tubuhnya berkurang. Nah, itu persoalan di sini. Ya sempat dengar-dengar katanya memang ada katanya sudah ditemukan obat HIV. Sempat ada yang ngobrol juga sama saya pribadi itu pakai daun kelor bisa loh katanya itu. Pakai daun kelor bisa loh katanya. Ya. Bener nggak sih Kang gitu? Selama tidak ada legalisasi dari pemerintah terkait dengan obat yang dimaksud, saya pikir itu masih menjadi berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Karena saya yakin HIV ada obatnya. Ada. Tapi hari ini memang belum ditemukan dan belum dipatenkan. Itu sehingga yang ada ini sekarang rekan-rekan kita yang terinfeksi HIV bukan kita tidak obati. Ada obat namanya ARV, antiretroviral. Itu obat yang diberikan pada orang yang terinfeksi HIV, sudah positif HIV, tapi bukan menyembuhkan. Menambah imun kayak gitu. Hanya menekan laju pertumbuhan virus. Otomatis ketika KB lah, di KB. Iya. Jadi virusnya di KB, biar dia nggak berkembang biak dengan cepat, nggak kawin gitu, nggak subur. Ketika virusnya ditekan, perkembangannya ditekan, sehingga virusnya di bawah, kekebalan tubuhnya akan naik. Gitu. Nah itu maksudnya. Hanya ada itu saja sampai hari ini. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita juga harus menyerahkan ini pada institusi yang memang berwenang dalam bidang itu. Yeah. Tentu farmasi gitu ya. Kemudian Kementerian Kesehatan, ya mudah-mudahan segera kita temukan. Betul. Gitu. Kemudian Kang, di sisi lain kan deteksinya cukup sulit ya berarti ya. Ada kesulitan tertentu untuk mendeteksi karena perlu ada kesukarelawaan dari yang terjangkit untuk mengetes diri sendiri. Artinya riskan dalam penyebarannya cukup tinggi gitu. Nah, klaster mana Kang yang paling mudah terjangkit gitu? Oke. Untuk HIV dan AIDS. Kalau berbicara klaster, segmentasinya bebas ya kalau HIV. Dia nggak mengenal siapa, dia nggak mengenal jabatannya apa, dia tidak mengenal usianya berapa, tetapi dia mengenal perilakunya saja. HIV ini bergantung pola hidup seseorang. Itu. Sebetulnya, ini perlu saya beri garis bawah, HIV itu satu virus yang menularnya nggak gampang. HIV itu virus yang penularannya nggak gampang, sulit. Kenapa? Karena hanya mampu ditularkan oleh kegiatan tertentu. Kalau COVID kan sekarang kita sampai maskeran, kacamata, gitu ya. Face shield, ya. Kemudian gas hujan APD. Ya. HIV enggak, sulit. Ada beberapa saja. Saya coba berikan ilustrasi sederhana saja, yang paling mudah dan paling singkat. HIV ini virus yang tinggal dalam tubuh manusia hanya di beberapa tempat. Pertama dalam darah, kedua dalam cairan sperma dan cairan vagina. Cairan sperma vagina. Gitu. Kemudian yang ketiga air susu ibu. Hanya ini saja di mana HIV bisa tinggal dan hidup. HIV nggak tinggal di rambut, nggak tinggal di kuku, nggak tinggal di tangan gitu. Cuci tangan juga nggak ngaruh. Apalagi HIV. Tinggal di HP ya. Apalagi tinggal di HP, tusuk gigi kan. Tusuk gigi. Ada hoax begitu ya. Sampai gimana Mas untuk menularkan. Hanya 3 alam itu saja di mana HIV bisa tinggal. Nah lantas, ketika kita sudah tahu bahwa HIV itu ada di beberapa alam tadi saja dalam tubuh manusia, bagaimana cara penularannya? Penularan HIV hanya terjadi pada hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia yang berkaitan dengan ketiga unsur tadi. Aktivitasnya apa saja? Darah misalnya. Darah ada di mana dalam tubuh manusia? Prinsip penularan HIV itu harus ada pintu keluar, ada pintu masuk.
Mas Ridwan positif, saya tidak positif. Mas Ridwan, naudzubillah kan. Misalkan Mas Ridwan seorang laki-laki sejati lah ya. Laki-laki sejati. Saya laki-laki sejati kan. Aktivitas apa yang memungkinkan Mas Ridwan menularkan HIV? Salah satunya misalkan melalui darah. Apa caranya yang sekira-kira dapat memindahkan darah Mas Ridwan kepada tubuh orang lain? Betul. Misalkan jarum suntik. Jarum suntik yang seperti apa? Jarum suntik yang tidak steril. Gitu. Jarum suntik tidak steril ini banyak indikatornya, tapi juga perlu beberapa saya luruskan. Salah satunya adalah jarum suntik yang digunakan oleh pecandu narkoba. Ada narkotika yang disuntikan. Iya, ada yang dan rata-rata narkotika, seorang pengguna narkotika suntik itu dia jarang pakai sendiri, dia pakainya bergantian. Sehingga dia pakai jarum, satu jarum banyak orang, maka di situ akan ada perpindahan darah. Kemudian yang kedua ada pintu keluar, pintu masuk, sufficient, harus cukup. Darah yang sedikit nggak nular. Jadi harus cukup lah, tapi ukuran cukupnya ini yang saya juga nggak paham ya. Cuman karena stigma di masyarakat itu ya seperti itu Kang, kayaknya mengerikan banget gitu. Sehingga orang-orang ODA ini takut untuk bersosialisasi gitu. Memang mengerikan bagi orang yang tidak mengerti informasi. Betul. Tapi bagi orang yang mengerti informasi, bagi rekan-rekan muda yang paham informasi HIV, tidak ada ketakutan sebetulnya ketika kita bertemu dengan keluarga saudara-saudara kita yang mengidap HIV, nggak masalah. Bahkan seharusnya yang takut itu adalah pengidap HIV, saudara-saudara kita yang terinfeksi HIV terhadap kita. Bukan kita yang takut sama mereka. Kenapa coba? Alasannya adalah kita orang sehat punya kekebalan tubuh yang kuat. Saya ketemu Mas Ridwan karena saya sehat, Mas Ridwan bersin, flu, tidak serta-merta saya harus flu. Betul. Tapi saudara kita yang mengidap HIV, kekebalan tubuhnya drop, ketemu orang flu dia juga akan mudah terserang flu. Ketemu orang yang punya penyakit gatal-gatal flu juga kena. Kalau kita kan punya kekebalan tubuh yang baik. Artinya yang harus takut bukan kita. Mereka yang harus takut pada kita. Sebetulnya makanya mereka perlu dijaga. Saya sambungkan tadi aktivitas yang berhubungan dengan cairan-cairan tadi. Cairan sperma, cairan vagina. Ini nggak usah disensor bahasa vagina dan cairan sperma, cairan vagina itu bahasa biologi ya. Pendidikan, bukan berarti jorok gitu ya. Bukan berarti jorok. Aktivitas apa yang berhubungan dengan dua cairan itu? Misalkan seksual. Seksual juga seksual yang bagaimana? Seksual yang beresiko. Kalau seksual Mas Ridwan dengan istrinya itu nggak masalah. Seksual yang bermasalah itu adalah seksual yang beresiko. Seksual yang beresiko itu yang bagaimana? Seksual salah satunya seksual yang bergonta-ganti pasangan. Bergonta-ganti pasangan bukan berarti positif, tetapi ada peluang orang terkena. Jangan-jangan karena dia bergonta-ganti ada salah satu pasangan yang pernah dia pernah berhubungan dengan dia positif HIV begitu kurang lebih. Gitu. Jadi benang merahnya adalah setiap aktivitas yang berhubungan yang melibatkan cairan-cairan tadi dan melibatkan satu orang lebih. Dengan prinsip harus cukup, ada pintu keluar, ada pintu masuk gitu ya. Dan harus ada yang positif gitu. Kalau dua-duanya nggak positif, tidak ada yang positif ya nggak mungkin kena HIV gitu. Ya berarti teman-teman Sobat Tamasya perlu dicatat ya, nggak usah deh main-main narkoba suntik atau narkoba lah, apalagi main asal gonta-ganti pasangan dengan gonta-ganti lubang gitu, bahaya. Nah kemudian Kang, di Cirebon ini angka kepemudaannya kan cukup besar ya, cukup besar lah. Ada program khusus nggak dari KPA untuk menyentuh anak-anak muda di Kabupaten Cirebon untuk sama-sama menjauhi hal-hal yang tadi disebutkan itu? Iya. Usia yang rentan terkena HIV itu memang usia produktif. Betul. Karena di usia itulah manusia memiliki tingkat kelabilan. Ya. Kenapa saya bilang resikonya tinggi di usia muda? Karena disitulah manusia mengalami tingkat labil. Betul. Maka potensi besar. KPA Kabupaten Cirebon hari ini 2020, alhamdulillah pemerintah daerah, dalam hal ini Ketua KPA Pak Bupati gitu ya, memberikan respon yang sangat luar biasa. Program-program dari preventif kuratif. Di preventifnya kita memiliki program dengan dua indikator utama. Pertama ada pencegahan penanggulangan di populasi masyarakat risiko tinggi. Yang kedua pencegahan penanggulangan di masyarakat risiko rendah. Masyarakat risiko tinggi itu ada 6 kurang lebih. Dari mulai pengguna narkotika suntik, pekerja seks komersil dan lain-lain gitu ya. Kemudian masyarakat risiko rendah itu adalah di luar daripada itu.
termasuk segmentasi remaja. Untuk remaja sendiri kita bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Di Cirebon ada yang namanya teman-teman di Youth Center, Mitra Citra Remaja di LSM PKBI misalkan salah satunya. Ini fokus menjangkau, mendampingi rekan-rekan remaja, memberikan edukasi tentang Kespro, kesehatan reproduksi. Bagaimana remaja ini dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang di dalamnya ada materi HIV-nya. Sehingga anak-anak muda ini, remaja ini juga tidak tabu tentang HIV, juga tidak tabu tentang seksual, sehingga dia mampu mengendalikan. Ingat bahwa seksual itu udah sunatullah. Gak mungkin orang itu tidak memiliki hasrat seksual. Betul. Terlepas dia sukanya hetero atau homo, itu persoalan lain. Ngeri saya. Yang pasti dia pasti sunatullahnya memiliki hasrat seksual. Kalau sudah begitu, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengendalikannya. Betul. Nah, cara mengendalikan hasrat itu bagi remaja dengan dibekali pengetahuan bagaimana mengendalikannya, itu agar tidak terjerumus. Gitu. Sehingga remaja kita bekali. Kita punya petugas lapangan yang khusus menjangkau remaja. Dari mulai institusi sekolah sampai perguruan tinggi, kita ada petugas lapangan yang setiap hari mereka agen sosialisasi gitu ya, memberikan edukasi tentang HIV ini pada remaja. Mungkin hanya 2 bulan, 3 bulan ini saja, karena memang sedang ada protokol tentang COVID ya. Tapi kita lakukan melalui daring, melalui medsos kita tetap lakukan. Yaitu mungkin salah satu upaya pencegahan bagi generasi muda yang ada di Kabupaten Cirebon. Ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman milenial? Nah, untuk milenial begini, kita sudah tahu bahwa seorang remaja itu pasti memiliki fase perubahan. Betul. Perubahan baik itu pertumbuhan ataupun perkembangan. Pertumbuhan, Mas Ridwan dulu nggak punya jambang, sekarang punya jambang, itu kan pertumbuhan. Nggak punya jakun, sekarang punya jakun. Perempuan, untuk perempuan ada pertumbuhan, ada perkembangan. Kalau perkembangan itu pada aspek psikologi, pada aspek psikis. Nah, dua-duanya harus dijaga. Remaja itu harus mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangannya. Remaja itu harus mampu memahami tentang perkembangan dan pertumbuhan yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak kemudian latah, dia tidak juga tidak mampu mengontrol ketika dia memahami perkembangan yang ada dalam dirinya. Dan ingat satu hal lagi, lebih baik bilang tidak sebelum terjadi yang tidak. Begitu. Kalau untuk remaja ya kurang lebih. Kang, diminum dulu Iya. Dari 47 Cafe soalnya. Iya. Sponsor ya, sponsor Tamasya Diskusi kali ini 47 Cafe. Datang ya di daerah Meru. Aduh. Nah, satu pertanyaan terakhir mungkin, Kang. KPA sendiri kan tadi sudah dijelaskan ya kegiatan dan programnya dalam menanggulangi dan mencegah. Ada nggak, Kang, sinkronisasi dari KPA dengan KUA? Karena kan bagaimanapun ini ada garis yang apa ya? Kalau KPA ini kan mencegah, kalau di sana menikahkan gitu. Agar tidak apa ya? Tidak serta-merta orang yang menikah ini ternyata mengidap HIV. Ya. Ini kan bahaya juga, karena bisa menular ke anaknya, lain segala macam. Sampai hari ini yang kita lakukan di KUA itu kan ada namanya konseling pranikah. Betul. Ya, ada pendidikan pranikah. Nah, di situ kita selipkan tentang materi HIV itu sendiri. Kita dulu beberapa kali sudah mengumpulkan para penyuluh agama di dalam lingkungan Kementerian Agama Kabupaten. Kita bekali dengan informasi HIV, dengan harapan informasi itu kemudian mereka sampaikan ketika konseling pranikah itu, ketika penyuluhan pranikah itu. Bahkan insya Allah ke depan nanti setiap catin itu dites HIV. Nah, itu berarti belum diwajibkan sampai belum sekarang diwajibkan ya? Tapi sudah dianjurkan. Karena tadi lagi-lagi tes HIV itu sulit kalau harus diwajibkan, karena harus konseling dulu gitu ya. Tapi demi kebaikan mungkin ada bentuk semacam dorongan. Betul. Memotivasi agar melakukan itu. Nah, untuk orang-orang yang mau nikah pertama kali atau keempat kali, jangan lupa untuk ngecek dulu ya. Jangan sampai kita malah menular ke pasangan kita, padahal mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Kemudian sebelum ditutup, ada kalimat penutup, Kang, dari Akang?
apa gitu kan? Apa ya? Yang inspiratif buat anak-anak muda gitu kan? Ya tadi sudah saya sampaikan ya, kalau remaja itu harus memahami, mengenali pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Tidak ada orang lain yang mampu mengenali diri kita kecuali kita. Gitu. Kita dulu kenal, kalau kita udah nggak kenal diri sendiri ya itu namanya kemunduran dalam persoalan kehidupan. Iya. Harus ini dulu. Kemudian yang kedua, di era pandemi COVID hari ini, karena COVID ini menjadi trend center. Gitu ya, semua pasti berhubungan dengan itu. Stay safe, ikuti petunjuk pemerintah, tidak usah terlalu merasa bahwa kita tidak akan terkena, hati-hati saja. Tapi juga bukan berarti kita harus terlalu takut berlebihan, bahwa yang membahayakan itu adalah ketakutan berlebihan. Tapi tetap kita jaga. Oke aja mungkin. Siap. Jadi intinya man arafa nafsahu fa arafa rabbahu. Ya. Gitu. Terima kasih teman-teman atau sobat Tamasya. Kali ini saya pribadi mendapatkan ilmu banyak dari Kang Aib. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bertamasya di Tamasya Diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.